Mabes dan juga Polda Metro, di mana pada saat pendalaman adalah TKP ditemukan ada hal-hal yang menghambat proses penyidikan dan kejanggalan-kejanggalan yang juga kita dapatkan, seperti hilangnya CCTV dan hal-hal lain, sehingga muncul dugaan ada hal-hal yang ditutupi dan direkayasa. Oleh karena itu, dalam rangka membuat terang peristiwa yang terjadi, tim sus telah melakukan pendalaman dan ditemukan adanya upaya-upaya untuk menghilangkan barang bukti, rekayasa, menghalangi proses penyidikan, sehingga proses penanganannya menjadi lambat. Tindakan yang tidak profesional pada saat penanganan dan olah TKP, serta tindakan-tindakan tidak profesional lain pada saat penyerahan jenazah almarhum J di Jambi. Oleh karena itu, untuk membuat terang dan menghilangkan hambatan-hambatan penyidikan, beberapa waktu yang lalu kami telah mengambil keputusan penonaktifan Kapolres Metro Selatan, Karo Paminal, Kabid Propam Polri, Karo Propos. Kemudian tim sus juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik Profesi Polri ataupun tindakan untuk merusak, menghilangkan barang bukti, mengaburkan dan merekayasa dengan melakukan mutasi Yanma Polri, dan saat ini semuanya dilakukan pemeriksaan. Kemarin ada 25 personil yang kita periksa dan saat ini bertambah menjadi 31 personil. Kita juga telah melakukan penempatan khusus pada 4 personil beberapa waktu yang lalu, dan saat ini bertambah menjadi 11 personil Polri, terdiri dari 1 bintang 2, 2 bintang 1, 2 Kombes, 3 KBP, 2 Kompol dan 1 AKP. Dan ini kemungkinan masih bisa bertambah. Selanjutnya, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini, kita telah melibatkan pihak eksternal seperti rekan-rekan di Komnas HAM yang saat ini masih terus bekerja, dan juga mitra kami di Kompolnas selaku pengawas kepolisian. Kami juga telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama keluarga korban, seperti beberapa waktu yang lalu, untuk kita berikan ruang otopsi ulang atau ekshumasi, dan juga melayani laporan polisi dari pihak korban. Dan tentunya ini adalah merupakan wujud transparansi yang kami lakukan. Alhamdulillah, saat ini Densus telah mendapatkan titik terang dengan melakukan proses-proses penanganan dan pemeriksaan secara saintifik dengan melibatkan kedokteran forensik, olah TKP, dengan melibatkan tim puslapor untuk menguji balistik, mengetahui perkenan alur dan tembakan, pendalaman terhadap CCTV dan handphone oleh puslapor, biometrik identification oleh Puskinabes, serta tindakan lain yang tentunya bersifat
dunia. Dan juga kami menemukan persesuaian dalam pemeriksaan yang telah kita lakukan terhadap saksi-saksi yang berada di TKP, termasuk saksi-saksi lain yang terkait, juga saudara RT, saudara RR, saudara KN, saudara AR, dan saudara P, dan saudara FS. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan orang. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang menyebabkan saudara J meninggal dunia, yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Saudara E telah mengajukan GC, dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terkait apakah saudara FS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara RE, saudara NR, dan saudara KN. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Bisa ulangi, tim sus telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Terkait dengan pasal apa yang disangkakan dan proses penyidikan yang dia nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Kabar Eskrim, Sanggup Penyidik, dan juga beberapa hal yang memang akan dijelaskan oleh Pak Ewasun sebagai ketua tim sus yang mengawali bagaimana proses ini menjadi terang benderang. Kemudian motif atau pemicu terjadinya peristiwa penembakan tersebut saat ini tentunya sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap saksi-saksi, termasuk terhadap Ibu DC. Terkait dengan penanganan oleh tim khusus terkait dengan proses dugaan pelanggaran terhadap kode etik ataupun pelanggaran tindak pidana lain yang peristiwa nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Irwasum, dan juga tentunya ada beberapa proses yang akan terus kami lakukan untuk melakukan audit. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Pak Irwasum untuk menyampaikan beberapa hal.